Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duyufur Rahman, para tamu Allah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Semoga Allah muliakan antum semuanya, para tamu Allah, rumah Allah, Baitullah Al-Furqan. Kita sampaikan pujian dan sanjungan untuk Allah Jalla wa'ala semata yang telah menghimpun kita di rumahnya untuk kita melaksanakan salah satu ketentuannya. Tentu kita berharap dengan doa taqabbalallahu minna wa minkum. Sahabat Al-Furqan, para tamu Allah, Islam agama yang sangat menekankan akan adanya keadilan. Islam sangat membenci akan adanya bentuk kedzaliman apapun wujudnya. Oleh karena itu, di dalam satu hadis qudsi itu adalah firman Allah Ta'ala yang isinya dari Allah Ta'ala, redaksinya oleh Rasulullah SAW, tertuang di dalam ada salah satu hadis qudsi di dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Imam An-Nawawi menempatkan hadis ini di nomor hadis yang ke-25 dari sahabat beliau Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman. Hadis qudsi ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Redaksinya adalah, ya ibadi, kata Allah, wahai para hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya saya mengharamkan atas kalian bersifat zalim pada diriku, wa haramtuhu adzulmu bainakum, saya juga telah mengharamkan kedzaliman di antara kalian, fala tadzalamu, maka janganlah kalian berselaku zalim satu dengan yang lain. Dari hadis qudsi ini, para tamu Allah, kedzaliman ada dua bentuknya. Kedzaliman yang mengarah kepada haknya Allah, ada juga kedzaliman yang kita rampas yang merupakan berkaitan dengan manusia. Berkaitan dengan kedzaliman kepada Allah Ta'ala, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat beliau, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menanyakan demikian, wahai Rasul, ayyu dzanbi a'dzam, dosa apa yang paling besar? Kata beliau. Kemudian beliau memberikan jawaban atas pertanyaan sahabatnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau menjadikan Allah tandingan sedangkan Dia telah menciptakanmu, itu zalim. Dari mana dalilnya lain? Suratnya 31 ayatnya 13, surat Luqman. Inna syirka, dan itu merupakan petuah yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada buah hatinya, yang redaksinya ayatnya berbunyi, inna syirka la dzulmun azimun, kesyirikan itu adalah kedzaliman yang paling besar di antara dolim-dolim yang lain. Kemudian tadi Allah sampaikan
kuharamkan juga atas kalian berlaku zalim, maka janganlah kalian berlaku zalim di antara kalian. Karena zalim itu, kata Rasul, adalah adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Salah satu hadis bahwa kedzaliman adalah kegelapan kelak pada hari kiamat. Bagaimana zalim dengan sesama? Ada satu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian itu haram atas kalian, kahurmati yaumikum hada, seperti haramnya hari ini, kata Rasul, fi syahrikum hada, di bulan ini, fi baladikum hada, seperti haramnya pada negerimu ini. Dan itu disampaikan ketika belum menyampaikan di khutbah Hujjatul Wada, di Haji Wada, di Arafah, beliau sampaikan. Ketika menyampaikan itu di Arafah, beliau sampaikan bahwa muslim mesti menjaga diri dari melakukan kedzaliman. Darah saudara kalian, harta saudara kalian, kehormatan saudara kalian tidak boleh dizalimi. Salah satu contoh yang paling gampang ayatnya di surat 49 ayatnya 11. Anda terjemahkan saja. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengolok-olok mukmin yang lain, karena boleh jadi yang kamu olok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Wahai mukminah, wahai perempuan yang beriman, jangan kalian mengolok-olok perempuan yang lain. Boleh jadi yang kalian olok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Wala talmizu anfusakum, kalian jangan mencela dirimu sendiri. Wala tanabazu bil alqab, kamu tidak boleh ngasih gelar-gelar yang buruk kepada saudara kamu. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman, seburuk-buruk gelar untuk saudara adalah fasik sudah iman. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun, yang tidak bertobat dari itu semuanya maka dia zalim. Untuk melawan kedzaliman saya sampaikan nanti di khutbah kedua. Penutup khutbah yang pertama, anak ingin berikan satu ayat Allah Ta'ala di surat yang ke-8 Al-Anfal ayatnya 25. Apa kata Allah? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Pelihara dirimu, takutlah kamu akan siksa Allah yang tidak khusus menimpa mereka para pelaku zalim. Ketahuilah siksa Allah sangatlah keras. Istri beliau Ummu Salamah radhiyallahu anha itu menanyakan ketika Rasul menyampaikan, ketika nampak dengan jelas kedzaliman dilakukan di kalangan umatku, maka Allah akan mengumumkan, Allah akan meratakan siksa dari sisinya. Ummu Salamah istrinya nanya, ama fihim unasun solihun, bukankah di tengah mereka orang-orang yang jelek itu ada orang-orang yang baik Rasul, ahli tilawah, ahli sujud, ahli berbagi, orang intinya orang berbuat baik, banyak di antara mereka orang-orang baik Rasul. Kata Rasul, bala, benar. Ummu Salamah nanya lagi, wa kaifa yasna'u ulai, lalu bagaimana yang terjadi untuk mereka? Bukan orang yang zalim tadi, orang yang tidak zalim. Wa kaifa yasna'u ulai, bagaimana dengan mereka keadaannya Rasul? Kata Rasulullah, nanti bisa dibuka tafsirnya di surat 8 ayat 25 itu. Apa kata Rasulullah? Yusibuhum ma asoban nas, mereka akan kena sebagaimana yang zalim tadi kena. Mereka akan tertimpa
sebagaimana orang yang zalim juga tertimpa juga di dunia. Bedanya tsumma yasiruna ila maghfiratin minallahi ta'ala wa ridwan, kemudian mereka nanti kembali kepada Allah. Bedanya orang yang soleh akan mendapatkan ampunan dan ridhonya. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisa'iril muslimin muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Al-Furqan, para tamu Allah, di awal belum saya sampaikan takrifnya zalim. Anak ulang, di awal belum anak sampaikan, anak tadi lupa. Takrifnya zalim adalah oleh Al-Imam Al-Asfahani rahimahullah ta'ala menyatakan, zalim adalah wad'u syai'i fi ghairi mawadhi'ihi. Wad'u syai', menempatkan, meletakkan sesuatu, fi ghairi mawadhi'ihi, bukan pada tempat yang semestinya. Tadi di khutbah yang pertama antum sudah ana sampaikan, zalim ada dua bentuknya: kezaliman kepada Allah dalam arti syirik, yang kedua kezaliman kepada sesama, baik itu ucapan maupun sikap. Dua-duanya menjadi kegelapan kelak pada hari kiamat. Lalu bagaimana kita melawan kezaliman yang ada? Taib, para tamu Allah, bicara kezaliman yang pertama, yakni kesyirikan. Ada salah satu imam besar, penulis kitab, ulama besar, yakni beliau Fadilatus Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Salah satu karyanya adalah berjudul At-Taifatul Mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah Ta'ala. Beliau memberikan sebuah redaksi yang sangat cantik untuk menjadi satu renungan buat siapapun. La yumkinu an-nasru minallahi ta'ala li ayyi jama'atin tumhilut tauhida wa la tukafihu asyirka bi anwa'ih. Tidak mungkin. Saya membaca kalimat beliau, ngeri rasanya. Tidak mungkin, kata beliau, pertolongan Allah itu akan diberikan kepada masyarakat manapun. Tidak mungkin pertolongan itu akan datang untuk masyarakat manapun kalau masyarakat itu tidak peduli, meremehkan akan tauhid dan skeptis ketika terjadinya kesyirikan. Bi ayyi suwarihi, apapun bentuknya kesyirikan itu. Masyarakat lebih mengedepankan dengan konsep sebodoh teing, yang penting aku tidak. Itu urusan mereka, yang penting saya tidak. Ketika masyarakat bersikap skeptis terhadap itu, suatu bentuk kezaliman yang ada, tidak mungkin Allah akan. Ana berikan konsepnya yang gampang begini. Jangan mimpi berharap pertolongan dia kalau tidak melakukan pertolongan. Salah satu dalilnya di surat 47 ayatnya 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong. Pertanyaan besarnya jadi tiga.
maukah menolong? Ada orang yang tidak mau menolong. Dua, ada yang menolong tapi setengah-setengah. Yang ketiga, ada yang menolong totalitas dia menolongnya. Posisi mana kita tidak tahu. Baik. Kemudian makanya di dalam Al-Quran surat yang ke-6 ayatnya 82 Allah mengatakan orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan imannya dengan kesyirikan. Di situ ayatnya dengan kedzaliman. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Siapapun mukmin yang tidak mencampur adukkan iman dengan zalim, hidupnya di akhirat akan mendapatkan keamanan, di dunia dia mendapatkan petunjuk dan takfirul dzunub, dosanya Allah ampuni. Oke. Lalu dengan kedzaliman antar sesama. Ada satu hadis Rasulullah SAW sampaikan, hadis ini mengerikan para tamu Allah. Siapapun yang berlaku zalim, maka Allah akan ketika nanti meninggal seseorang itu, Allah akan ambil kebaikannya diberikan kepada siapapun yang kita zalimi. Habis kebaikan dari orang tersebut yang berlaku zalim, kebaikannya diberikan orang yang dizalimi. Habis kebaikannya, keburukan orang yang dizalimi diberikan kepadanya, kemudian dilemparkan dia ke dalam neraka. Oleh karena itu, cara melakukan, bahasanya ginilah, bukan melawan, cara menyikapi kezaliman. Kalau melawan konotasinya destruktif rasanya. Cara menyikapi kezaliman tentu yang pertama adalah menanamkan, memberikan tarbiyah tentang pentingnya tauhid. Yang kedua, ini akhlak mukmin. Terakhir khutbah kedua, ini akhlak mukmin. Siapapun yang dizalimi, maka akhlak mukmin tidak mengajarkan begini 11 12, tidak. Jangan jadi yang nomor 12, apalagi jadi nomor 13, apalagi jadi nomor 14, apalagi jadi nomor 15. Ayatnya Allah begini di surat yang ke-25 ayatnya 63, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah yang Allah muliakan itu kalau berjalan di muka bumi orangnya rendah hati, dan apabila orang jahil, mulutnya jahil, zalim, maka dia akan tetap mengatakan tutur kata yang mengandung keselamatan. Ayat pertama, terakhir ayat yang kedua, suratnya 28 ayatnya 55 Al-Qasas. Dan apabila mereka mendengar perkataan dan sikap yang tidak baik, mereka berpaling mukmin itu sambil mengatakan amal kami, amalmu, amal kamu, semoga kesejahteraan untukmu, kami gak akan bergaul dengan orang-orang yang bodoh. Sikapi keburukan dengan kebaikan. Idfa' billadhi hiya ahsan. Tolak keburukan dengan kebaikan. Mudah-mudahan bisa manfaatnya. Syukran bi hudurikum fi hadzal makan Baitullah Al-Furqan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimussalam.